Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sahlan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Audria, Aimi Alisa, Nadira Alifa, Raharjo Mutakin, dan Retnodita akan mempresentasikan tentang quality assurance dan halal pada makanan. Berikut adalah outline dari presentasi kami yang secara garis besar membahas tentang GMP dan halal. Yang pertama-tama ada GMP, pendahuluannya yaitu adalah GMP ini adalah Good Manufacturing Process atau kondisi operasional dan lingkungan dasar yang diperlukan untuk menghasilkan makanan yang aman. Lalu GMP ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan, produk, dan bahan pengemas ditangani dengan aman dan produk makanan tersebut diproses di lingkungan yang sesuai. Lalu adanya GMP ini untuk mengatasi bahaya yang terkait dengan personel atau staf dan lingkungan selama produksi makanan dan memberikan fondasi untuk sistem keamanan pangan apapun. Lalu, mengapa perlu GMP atau apa pentingnya GMP ini? Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, lalu meningkatkan image dan kompetensi perusahaan atau suatu organisasi. Lalu, meningkatkan kesempatan perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk atau kemasan yang bebas bahan beracun, seperti kimia, fisika, dan biologi. Lalu, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk. Yang kelima ada berpartisipasi dalam program keamanan pangan, lalu yang terakhir menjadi pendukung dari penerapan sistem manajemen mutu. Lalu terdapat pedoman atau guideline dari GMP. Yang pertama ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini terdiri dari quality assurance, GMP untuk produk, quality control, dan quality risk management. Lalu ada sanitasi dan higienitas, yaitu semua potensi sumber kontaminasi harus diidentifikasi dan dihilangkan dengan program sanitasi dan kebersihan yang komprehensif. Lalu bangunan dan fasilitas. Lokasi dari industri ini harus ditempatkan di lingkungan yang sesuai untuk pengoperasiannya dan bebas dari risiko kontaminasi bahan dan produk. Lalu dari segi peralatan, peralatan ini harus dirancang, ditempatkan, dan dipelihara agar berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Lalu harus dibersihkan dan disimpan sesuai dengan prosedur. Lalu bahan baku. Semua bahan yang digunakan untuk produksi harus disimpan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh produsen. Lalu personel. Seluruh personel harus menyadari prinsip GMP dan menerima pelatihan lanjutan, instruksi kebersihan, dan alat lain yang relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu validasi dan kualifikasi. Untuk memenuhi syarat sistem, tempat, dan peralatan jika sesuai atau siap untuk penggunaan yang dimaksudkan, dan memvalidasi jika proses dan prosedur berulang kali dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Lalu komplain. Penanganan pengaduan yang ideal harus memiliki solusi yang siap untuk semua kemungkinan. Lalu dokumentasi dan penyimpanan berkas. Eee, ini dilakukan dengan cara pencatatan yang akurat yang akan membantu manajer dan supervisor melacak catatan sejarah prosedur, manufaktur, dan tindakan korektif yang diterapkan. Lalu, terdapat inspeksi dan audit mutu. Inspeksi ini harus dilakukan secara teratur untuk memantau apakah GMP diterapkan dan dipatuhi. Lalu audit mutu dilakukan untuk menilai sistem mutu yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Perkenalkan kembali, nama saya Aimi Alisa. Hari ini akan membahas tentang standarisasi dan sertifikasi dari GMP atau Good Manufacturing Process. Pada dasarnya tidak ada referensi GMP yang bersifat global seperti halnya ISO, sehingga masing-masing negara memiliki GMP tersendiri. Contohnya hari ini ada Indonesia, di mana GMP di Indonesia ini dilakukan oleh BPOM atau lembaga yang sertifikasi GMP yang legal. Kemudian untuk regulasi yang digunakan dalam implementasi GMP di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau GMP. Next.
Standar GMP oleh BPOM sendiri dibagi oleh 4 industri. Contohnya adalah standar GMP untuk industri obat-obatan atau CPOB, kemudian ada standar GMP untuk industri makanan atau CPMB, kemudian ada GMP untuk industri kosmetik atau CPKB, dan yang terakhir ada standar GMP untuk industri obat tradisional atau CPOTB. Next. Kemudian untuk sertifikasi dan standarisasi di negara Jerman, setiap negara Eropa ini mengatur inspektorat GMP-nya sendiri. Oleh karena itu, lokasi produksi diperhitungkan untuk memutuskan inspektorat mana yang bertanggung jawab. Misalnya sebuah fasilitas yang tersedia di Frankfurt, Jerman akan diawasi oleh inspektorat GMP setempat di Darmstadt. Inspeksi GMP tersebut didasarkan oleh petunjuk GMP EU nomor berikut, kemudian arahan ini diubah menjadi hukum tergantung pada setiap negara anggota. Otoritas yang kompeten dari setiap negara anggota akan melakukan inspeksi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk EU 2003 nomor 94. Kemudian, interpretasi konkretnya dari persyaratan ini dapat ditemukan di EU GMP Guide beserta lampirannya. Next. Sertifikat GMP Uni Eropa akan dimasukkan ke dalam database yang disebut EUDRA GMDP. Kemudian inspeksi yang dilakukan itu berjalan setiap periode 2 tahun atau sesuai dengan pedoman Uni Eropa. Kemudian terdapat 37 lembaga otoritas di Jerman sebagai pemantau, termasuk 27 inspektorat GMP untuk memantau produsen dan importir, kemudian ada 6 inspektorat untuk produsen vaksin hewan, dan 10 otoritas investigasi khusus untuk industri farmasi. Pada tahun 2011, sejumlah 1.470 inspeksi dilakukan di Jerman, dan saat ini sekitar 2.000 bisnis sudah memiliki izin manufaktur dan atau impor produk obat-obatan yang digunakan oleh manusia. Hal ini menyatakan bahwa bisnis tersebut telah memproduksi sesuai dengan persyaratan GMP. Next, untuk negara yang akan kami bahas selanjutnya adalah Amerika Serikat, di mana lembaga otoritas untuk melakukan inspeksi GMP di Amerika Serikat adalah US Food and Drug Administration atau FDA, di mana FDA ini memastikan kualitas produk dengan memantau kepatuhan produsen obat atau industri lainnya terhadap peraturan Current Good Manufacturing Practice. Peraturan CGMP berisi persyaratan minimum untuk metode, fasilitas, dan kontrol yang digunakan dalam pembuatan, pemrosesan, dan pengemasan produk. Peraturan tersebut memastikan bahwa suatu produk itu aman untuk digunakan dan memiliki kandungan dan manfaat seperti yang diklaim. Selain FDA, lembaga lain yang dapat melakukan sertifikasi GMP adalah the Health Services Authority atau HSA, di mana sertifikasi GMP yang ditawarkan oleh HSA sebagai otoritas layanan kesehatan diperuntukkan untuk perusahaan yang memproduksi produk obat dan produk terapeutik yang memiliki bahan aktif farmasi. Next. Kembali lagi, maaf. Untuk di negara Amerika Serikat, untuk mendapatkan sertifikasi ini, proses pertama-tama yang harus dilakukan adalah pengajuan oleh orang-orang berwenang di dalam perusahaan tersebut seperti manajer produksi, manajer quality assurance, manajer quality control, dan direktur pelaksana. Kemudian sertifikat tersebut berlaku untuk waktu 3 tahun dan diterbitkan atas nama perusahaan yang terdaftar. Sertifikat akan menunjukkan ruang lingkup sertifikasi serta nama dan alamat lokasi produksi perusahaan. Next. Untuk negara terakhir yang akan kami bahas hari ini, yaitu ada Jepang, di mana persyaratan kendali mutu dan jaminan kualitas Jepang ini seringkali lebih ketat daripada negara di bagian barat. Dan banyak standar dan peraturan mutu Jepang memiliki nama dan isi yang berbeda dari peraturan barat yang serupa, sehingga walaupun fasilitasnya mematuhi standar internasional, belum tentu fasilitas tersebut memenuhi standar di Jepang. Di Jepang, nama GMP-nya itu yaitu Japan's Good Manufacturing Practice atau JGMP. Dan kemudian untuk peraturan yang paling mirip dengan standar GMP adalah ISO dengan nomor sekian.
namun tetap ada perbedaannya. Kemudian di Jepang, persyaratan tersebut ditegakkan oleh Japan's Pharmaceutical and Medical Devices Agency atau PMDA, dan untuk pelamar registrasi produk harus menunjukkan kepatuhan kepada Quality Management System bersamaan dengan penyerahan berkas. Audit Quality Management System ini berupa audit data atau audit di tempat. Dalam pelaksanaannya, audit ini kebanyakan dilakukan dari dokumen, namun untuk produk medis yang berisiko tinggi, PMDA lebih cenderung mengunjungi fasilitas tersebut secara langsung. Standar QMS Jepang yang paling dekat itu yang ISO berikut. Kemudian next. Ya, kemudian sama seperti Indonesia, di Jepang itu juga dibagi mencakup dari batasan sebagai berikut. Yang pertama ada good quality practice, ada good vigilance practice atau jaga-jaga, kemudian untuk good clinical practice khusus untuk barang-barang farmasi, dan yang terakhir ada good post-marketing study practices. Next. Bahasan yang selanjutnya adalah implementasi GMP di pabrik. Sebetulnya hanya otoritas pemerintah yang berhak melakukan inspeksi GMP di lingkungan industri. Bahan terakreditasi yang melaksanakan audit ISO tidak diizinkan untuk melakukan inspeksi GMP resmi atau untuk mengesahkan kesesuaian GMP. Sertifikat GMP atau sertifikat ini tidak bisa dikeluarkan oleh otoritas, tapi hanya diterbitkan sebagai konfirmasi. Nama resminya ini sebenarnya Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer atau sertifikat kepatuhan GMP pabrikan. Namun dalam bahasa sehari-harinya disebut juga sebagai sertifikat GMP. Namun, terdapat aspek utama yang harus diketahui seperti aspek Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP yang wajib diterapkan oleh perusahaan yang ingin menerapkan GMP. Contoh aspek-aspeknya adalah yang pertama, untuk keamanan air bersih, kemudian ada kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan makanan, ada pencegahan kontaminasi atau pencemaran silang, kemudian ada kebersihan para pekerja, kemudian ada pencegahan pelindungan dari produk yang gagal memenuhi standar hukum, kemudian ada pelabelan dan penyimpanan yang tepat, ada pengendalian dan pengeliharaan kesehatan para karyawan, dan yang terakhir ada pemberantasan hama. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahasan kami selanjutnya berupa halal. Perkenalkan kembali, nama saya Nadira Alifah Hubis akan menjelaskan mengenai halal. Jadi halal itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang seringkali dikenal dengan halalan, yang memiliki arti lepas atau tidak terikat dan hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, dan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, makanan halal ini diartikan sebagai makanan yang tidak akan membuat manusia berdosa baik di dunia dan nantinya di akhirat. Selain halal, makanan itu juga harus bersifat thayyib. Thayyib ini memiliki arti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Makanan yang thayyib ini didefinisikan sebagai makanan yang tidak kotor, baik dari segi zat maupun segi kadaluarsa, tidak terkontaminasi oleh najis, dan sehat, proporsional, serta aman. Untuk dasar hukum dari halal ini sendiri itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana di Indonesia ketentuan-ketentuan yang berasal dari Al-Quran serta hadis ini diterjemahkan dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Al-Quran, makanan yang diharamkan itu adalah daging babi, khamar, darah, dan bangkai, serta hewan yang disembelih tanpa menyebut nama selain Allah. Dasar-dasar dari hukum ini terdapat pada surat-surat yang tertera pada slide berikut. Sementara yang dari hadis, itu makanan yang diharamkan adalah hewan buas bertaring, hewan yang hidup di dua alam, serta hewan yang tidak boleh dibunuh, di mana terkadang
makanan-makanan yang bersifat haram dari hadis ini diperlukan suatu fatwa untuk menentukan sertifikat halalnya. Nah, berikut ini adalah pedoman sertifikasi halal dari MUI. Menurut MUI sendiri, produk halal itu adalah produk yang tidak mengandung babi atau berasal dari babi, tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Daging yang disembelih itu harus berasal dari hewan halal dan menurut tata cara syariat Islam. Kemudian semua bentuk minuman yang tidak beralkohol, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasi yang digunakan itu tidak pernah digunakan untuk pengolahan babi, serta yang terakhir apabila tempat-tempat tersebut pernah digunakan untuk barang-barang yang haram atau babi, maka harus dibersihkan terlebih dahulu melalui tata cara syariat Islam. Berikut ini sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa terkadang beberapa kasus memerlukan ijtima ulama yang digunakan dengan fatwa halal MUI. Berikut ini adalah tata cara memperoleh sertifikat halal melalui fatwa halal MUI. Terlihat pada bagian berikut. Untuk memperoleh sertifikat tersebut dari isu yang berkembang, maka diperlukan pembelajaran tertentu untuk mendapatkan hasil akhir berupa sertifikat halal. Kemudian ini ada tabel berupa contoh fatwa halal yang telah dikeluarkan dari MUI. Sebagaimana dapat dilihat bahwa ada isu-isu seperti penggunaan narkoba, alkohol, maupun masalah penyembelihan hewan. Next, tabel berikutnya ini juga sama mengenai fatwa-fatwa halal yang telah dikeluarkan oleh MUI. Selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat halal? Di samping itu adalah ketentuan dari hukum Islam, halal ini juga memberikan manfaat kepada produk pangan kita sendiri. Nah, yang pertama ini adalah keamanan pangan. Dari sisi keamanan pangan, sertifikasi halal ini itu dapat memberikan manfaat karena tahapan seleksinya yang ketat sehingga proses produksi nantinya itu dapat dipastikan benar-benar bebas dari cemaran fisika, kimia maupun biologis dari segi bahan baku ataupun seluruh prosesnya. Dan prosesnya ini harus berjalan dalam keadaan yang bersih dan higienis dengan tujuan untuk menghindarkannya dari najis. Kemudian umumnya sertifikasi halal ini dilakukan bersama dengan audit HACCP sehingga prosesnya ini benar-benar terjamin, dan di proses audit HACCP ini item haramnya akan dimasukkan sebagai hazard atau bahaya. Yang kedua, sertifikat halal ini akan memiliki bersifat sebagai unique selling point terhadap produk kita, di mana produk yang memiliki sertifikat halal akan bernilai tambah dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Kemudian yang ketiga, ini akan memberikan ketentraman batin bagi konsumen yang mengonsumsinya, karena dengan adanya sertifikat halal di makanan yang kita konsumsi, kita tidak perlu lagi meragukan bahan-bahan yang digunakan ini bahwa masih adanya barang-barang yang haram atau proses yang haram. Kemudian selanjutnya ini halal ini akan memberikan keunggulan komparatif dalam bahasa perdagangan global, di mana dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki, ini menjadi alat dan strategi yang baik untuk memasarkan produk kita ke pemasaran global, sebagaimana diketahui bahwa banyak pangsa pasar muslim di luar negeri. Kemudian halal ini akan memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global. Sebagai contoh, di Indonesia ini untuk semua pengolahan daging harus memiliki sertifikat halal. Nah, dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri, maka produk dalam negeri ini akan dapat menyaingi produk daging impor yang tidak memiliki sertifikat halal. Kemudian, dengan adanya sertifikat halal ini, perusahaan akan memperbaiki dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik, dikarenakan dalam proses sertifikasinya, seluruh kegiatan proses ini harus terdokumentasi dengan baik, sehingga nantinya administrasi dari perusahaan ini akan meningkat. Kemudian ini ada persyaratan sertifikat halal berdasarkan LPPOM MUI. Yang pertama, ini ada kebijakan halal, di mana manajemen puncak dari perusahaan harus menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh stakeholder dalam perusahaan tersebut. Kemudian diperlukan pembentukan tim manajemen halal, di mana tim ini menyangkut semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis di dalam
proses produksi produk tersebut dan akan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas masing-masingnya. Kemudian akan ada pelatihan dan edukasi, yaitu pelatihan internal yang dilaksanakan minimal setahun sekali, dan tim ini akan melaksanakan pelatihan eksternal selama 2 tahun sekali. Kemudian untuk dari bahannya, bahan yang digunakan itu harus benar-benar bebas dari haram maupun najis, di mana perusahaan ini nantinya harus menunjukkan dokumen-dokumen lengkap terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, ini ada produk, di mana bau atau rasa dari produk ini tidak boleh mengarah ke produk-produk yang haram. Begitu pula dengan namanya. Nama dari produk ini tidak boleh ada yang mendekati pelanggaran di agama Islam. Kemudian dilihat dari fasilitas produksinya, fasilitas produksi yang digunakan industri atau catering ini maupun rumah pemotongan hewan harus dipastikan kalau tidak ada kontaminasi bahan haram. Kemudian prosedur tertulis perusahaan ini harus memiliki prosedur tertulis dari aktivitas kritis yang nantinya akan mempengaruhi status kehalalan produk. Dan yang terakhir pada slide ini ada kemampuan telusur bahwa adanya prosedur tertulis ini harus menjamin bahwa kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria halal dan diproduksi sesuai dengan kriteria dan syariat yang halal juga. Kemudian ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Apabila produk ini tidak memenuhi kriteria, maka dia tidak boleh nantinya dijual dengan label halal. Dan apabila sudah terlanjur terjual, harus dilakukan penarikan dari produk-produk tersebut. Kemudian ada audit internal, di mana perusahaan harus mempunyai prosedur audit internal pelaksanaan dari sistem jaminan halal yang dilakukan 6 bulan sekali oleh auditor halal internal yang kompeten. Yang kompeten ini berarti auditor ini telah melaksanakan pelatihan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini biasanya dilakukan setahun sekali dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem jaminan halal yang dilaksanakan ini sudah efektif dan nantinya harus merumuskan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya ini pada gambar ini ada prosedur sertifikasi halal, di mana untuk di Indonesia sendiri kita bisa melakukan pendaftaran di website dari LPPOM MUI organisasi. Nantinya kita akan mendapatkan nomor registrasi per kategori produk dan membayar biaya registrasinya. Setelah nantinya kita memperoleh persetujuan pembayaran, kita diminta untuk mengupload dokumen di mana yang berisi manual sistem jaminan halal, produk, bahan baku, dan matriks bahan serta produknya. Kemudian nanti kita harus mengisi HAS questionnaire dan setelah data masuk, dia akan dilakukan monitoring pre-audit oleh MUI-nya dengan mengecek 4 menu monitoring halal, produk, material, serta matriks yang telah kita upload sebelumnya. Kemudian ada pembayaran akad dan sertifikasi. Setelah kedua proses ini selesai, nantinya akan ada pengajuan jadwal audit yang akan dilakukan, kemudian dilakukan sistem audit, ditinjau oleh auditor halalnya, dan dilaksanakan rapat auditor. Kemudian setelah proses audit ini selesai, akan dilaksanakan monitoring pasca audit dengan mengecek 4 menu monitoring yang sebagaimana telah disebutkan tadinya. Kemudian apabila sistem ini semuanya proses ini telah berjalan dengan lancar, maka akan ada pass all approval auditing dan sistem jaminan halal. Nanti akan ada rapat komisi fatwa dan pada akhirnya sertifikat halal dari produk kita nanti dapat di-download di website-nya. Selanjutnya untuk standarisasi di berbagai negara, halal di berbagai negara akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raharjo Mutakin. Kali ini akan menjelaskan tentang standarisasi halal di Malaysia. Diketahui bahwa halal di Malaysia itu memiliki 16 komite perwakilan standar halal dan 25 komite teknis untuk makanan dan barang Islami. Semua komite ini terhubung dengan standar halal Malaysia. Tetapi untuk sertifikat halal itu ditetapkan oleh JAKIM, yaitu adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang bertanggung jawab itu langsung ke Perdana Menterinya, dibantu oleh JAIM dan MAIM, di mana adalah Jabatan Agama Islam Negeri atau MAIN itu adalah Majelis Agama Islam Negeri. Jaminan halal suatu produk yang telah disertifikasi itu harus sesuai dengan standarisasi halal dari Malaysia.
Negara ini mempunyai 2 instrumen jaminan halal yang diturunkan berbagai regulasi. Yang pertama itu harus dengan standar Malaysia 1.500 yaitu pada tahun 2009, di mana makanan halal, produksi, persiapan, dan penanganan dan penyimpanan panduan umum itu dengan revisi kedua. Panduan kedua yaitu dengan instrumen produser manual sertifikasi halal Malaysia pada tahun 2014, revisi ketiga, di mana produser ini menjadi pedoman teknis untuk sertifikasi produk halal Malaysia. Jadi kedua ini menjadi instrumen wajib yang digunakan untuk standarisasi halal di Malaysia. Next. Bisa di next. Sebelumnya ada lagi, maaf, sertifikasi ke kirian. Nah, ya. Sertifikasi halal di Malaysia, jadi untuk sertifikasi halal di Malaysia itu harus memiliki izin usaha dari pengurus daerah, di mana instansi pemerintahan itu harus beroperasi penuh. Kemudian untuk memproduksi atau menangani produk halal itu di sini itu berlaku untuk semua jenis produknya, di mana dari sumber bahannya itu harus diprediksi bersertifikat semuanya halal. Serta untuk uji pemohonan pengemasan ulang, di mana setelah produk itu mau rebranding itu harus melakukan untuk dibutuhkan juga untuk sertifikat halal yang diakui. Bisa di next. Iya, bisa di next. Ya. Maaf ya, putus-putus. Lanjut, kalau yang di sini tuh skema sertifikasi, di mana pada diagram skema berikut, di mana pertama proses itu adalah mengsubmit secara online di My Malaysia Halal System. Kemudian setelah kita melengkapi sebagai dokumen yang diminta, nanti akan muncul reviewer aplikasi, di mana ada pelengkapan dokumen yang harus dilengkapi sebelum adanya audit pertama. Kemudian setelah dokumen dan semua registrasi diselesaikan, muncul tagihan yang harus dibayar. Kemudian setelah menerima tagihan, kemudian audit kedua datang untuk mengecek bentuk laporan yang terjadinya apa pada audit kedua itu. Kemudian setelah selesai, ada berupa audit on-site, di mana datang langsung ke tempat, kemudian ada bisa melakukan uji laboratorium, analisis, serta mengeluarkan hasil audit report yang telah dilakukan. Dan kemudian keluar dengan sertifikat halal dari lembaga Malaysia tersebut. Kemudian bisa di next. Kemudian ada pemantauan dan penanggapan sertifikasi halal di Malaysia, di mana pemantauannya itu pertama itu berupa regulasi atau kebijakan yang diterapkan. Kemudian ada implementasi, itu berupa inspeksi atau pemeriksaan yang rutin setiap 6 bulan itu datang, yang rutin untuk sebagai
bentuk untuk kebijakannya. Jadi emang udah rutin 6 bulan dia datang. Kemudian pelanggaran dan tindakan, di sini maksudnya untuk bagian yang pelanggaran dan tindakan ini adalah pelaporan dari auditnya. Jadi ada nanti berupa tindakan yang datang berupa pelanggaran yang diberikan. Kemudian ada bentuk pengambilan sampel, kemudian ada proses penuntutan. Di sini adalah proses penuntutan itu untuk ketika sampel yang diambil itu tidak merasa dirugikan dari pihak si kliennya. Kemudian itu masuk juga ke keluhan dan pengaduan. Kemudian ada hasil dari keputusan dan pengaduan itu, di mana berupa banding atau sengketa. Kemudian hasil terakhir itu berupa penarikan produk, dan terakhirnya itu adalah sertifikasi dan logo halal itu ditarik kalau kemudian dia melanggar. Next. Kemudian kita ke standarisasi halal di Jepang, di mana Jepang itu belum memiliki badan sertifikasi halal sendiri, di mana perusahaan-perusahaan Jepang yang bekerja itu masih bekerja sama dengan JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Muslim. Di antaranya itu ada beberapa yang bekerja sama seperti Muslim Professional Japan Association atau MPJA, atau Japan Muslim Access, atau yang terakhir itu adalah Nippon Asia Halal Associate atau NAHA. Organisasi ini itu untuk mengurus masalah sertifikasi halal untuk makanan, produk restoran, serta kosmetik. Sertifikat halal ini adalah suatu pemberian sertifikasi produk dengan hukum syariah, di mana pada Halal Government Jepang pada tahun terakhir Oktober 2017 itu terdata sekitar 788 restoran dan makanan itu sudah terlabelisasi makanan yang halal dan cocok untuk bisa masyarakat dan wisatawan muslim itu untuk berkunjung. Jadi sudah tersistematis sebanyak restoran yang sudah terdata tahun tersebut. Bisa dilanjut. Next. Kemudian sertifikasi halal di Jepang, saya mengutip dari MPJA atau Muslim Professional Japan Associate, yang akan mendukung sertifikat halal dengan mempraktekkan memenuhi 5 syarat ini, di mana ada pendaftaran pemohonan sertifikasi halal, kemudian ada proses evaluasi pendaftarannya, kemudian muncul persetujuan. Tahap 4 adalah site audit, di mana dia datang dan melakukan audit. Kemudian yang kelimanya itu adalah evaluasi komite fatwanya. Jadi keluar rilis logo halalnya itu. Kemudian yang tidak memenuhi syarat itu diketahui adalah produk non halal. Kemudian itu adalah tanpa referensi atau pedoman standar, di mana dia mungkin tidak melakukan izin pada pemerintah setempat atau berbentrokan dengan izin yang tidak memenuhi bahwa melakukan operasi pembukaan tempat restoran itu tidak mengacu pada pedoman yang standar, di mana dia tidak berizin. Kemudian yang ketiga itu merupakan branding yang serupa, di mana dia melakukan rebranding tanpa melakukan sertifikasi halal sebelumnya. Jadi per 6 bulan kan harus disertifikasi halal kembali, tapi dia melakukan rebrandingnya itu. Next. Kemudian ada NAHA atau Nippon Asia Halal Associate, di mana NAHA ini adalah organisasi non-profit yang berdiri tahun 2013. Organisasi ini mengurus sertifikasi halal serta menjembatani untuk memperdalam hubungan Jepang dan negara-negara Islam. Diketahui dengan auditor ini itu sudah mendapatkan kualifikasi dari HDC atau Halal Development Corporation, serta lembaga ini juga sudah terakreditasi oleh Majelis Ulama Islam Singapura. Untuk proses sertifikasi dari NAHA ini, di mana perusahaan atau restoran itu mengajukan sertifikasi,
Kemudian auditor itu akan berkunjung untuk memahami produk dan menu pada bahan yang digunakan untuk menguji kehalalannya. Kemudian dilakukan juga pra-audit, di mana memeriksa dokumen termasuk perincian bahan, sumber yang digunakan secara terperinci yang diperlukan untuk dokumen-dokumen kelengkapan. Kemudian memeriksa proses sisi pabrik itu. Kemudian ada pelatihan tentang halal sebagai agama dan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat itu adalah memeriksa standar TOYIB sesuai dengan HACCP dan ISO atau GMP yang diterapkan di area pabrik di Penyimbangan Catatan gitu. Kemudian ada penulisan laporan dan pemberian sertifikasi halal. Ini ada proses terakhirnya, di mana nantinya terdapat 3 jenis sertifikat yang diperuntukkan bagi si produk, di mana ada kategori rendah, yaitu untuk air mineral yang berlaku selama 2 tahun, kemudian ada produk kategori ringan, makanan olahan, kemudian kategori yang tinggi itu restoran dengan 6 bulan pemeriksaan sertifikasi halal itu. Udah. Next. Kemudian akan dilanjutkan dengan standarisasi halal yang di Eropa oleh presenter lain. Iya, selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Ratna Dita. Hari ini akan menjelaskan tentang standarisasi halal di Eropa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa hal itu merupakan status yang memperbolehkan umat muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk tertentu. Kemudian untuk sertifikasi halal di Eropa sendiri ini dilakukan oleh beberapa lembaga, khususnya di negara Belanda sendiri memiliki 30-40 lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal di Belanda sepenuhnya diserahkan kepada badan privat yang tidak diatur oleh badan hukum publik dan badan pemerintah tidak terlibat dalam proses monitoring dan enforcing regulasi halal. Namun sertifikasi diverifikasi oleh otoritas keagamaan atau Kementerian Agama. Kelebihannya itu kalau melalui badan sertifikasi halal privat, ini hanya membutuhkan informasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan badan pemerintahan atau badan hukum publik, sehingga prosedur dan hasil sertifikasi halal itu lebih cepat keluarnya. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga sertifikasi. Yang pertama itu dari Malaysia, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada JAKIM dan JAIM. JAKIM sendiri itu merupakan singkatan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan ini mengurus sertifikasi halal produk luar negeri maupun dalam negeri. JAKIM ini merupakan lembaga otoritatif yang didirikan oleh negara dan diinisiasi oleh Raja untuk menangani sertifikasi halal di dalam negara Malaysia. JAKIM ini memiliki tanggung jawab ke Perdana Menteri negara si Malaysia. Lalu untuk JAIM dan atau MAIN ini mengurus sertifikasi halal produk dalam negeri saja. Jadi JAIM dan MAIN ini tugasnya adalah membantu si JAKIM. Next. Selanjutnya ada sertifikasi halal di negara Jepang. Yang pertama itu ada JMA atau The Japan Muslim Association. Ini dibentuk sejak tahun 1953. Nah, 4 poin sertifikasi halal yang di bawah JMA ini pertama adalah produk dan menu dengan logo halal dapat diberikan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa produk aman dan menjamin bagi mereka mengenai produk halal tersebut. Yang kedua itu, sertifikasi halal lebih mudah untuk produk dan menu yang tidak mengandung babi dan alkohol. Selanjutnya, dengan menyelidiki bahan-bahannya, produk dan menu yang mengandung haram bisa menjadi halal dengan menggunakan bahan penggantinya. Yang keempat, ada permintaan tinggi untuk produk halal bagi muslim yang tinggal di Jepang dan mereka yang datang berkunjung ke Jepang. Next. Untuk langkah sertifikasi JMA itu kurang lebih sama seperti di negara-negara lain. Yang pertama adalah kita mengajukan permintaan melalui email, kemudian menjelaskan tentang prosesnya bagaimana, bahan bakunya seperti apa, kemudian mengisi
form JMA halal certification tadi, kemudian submit dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu setelah di dalamnya tentu dilakukan audit, barulah bisa muncul atau menghasilkan sertifikasi halal setelah membayar certification fee tadi. Next. Oke, ini contoh dari sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh JMA. Lanjut. Ya, yang kedua ini ada MPJA atau Muslim Professional Japan Association. Dan ini dibentuk sejak tahun 2012. Langkah-langkah tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh Kak Jojo. Kemudian syarat untuk mendapatkan sertifikat halal ini untuk restoran dan manufaktur yang pertama ini yang pasti tidak mengandung babi dan turunannya, kemudian tidak mengandung bahan yang memabukkan dan turunannya. Yang ketiga adalah bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal, yang disembelih sesuai dengan prinsip Islam dan terbukti dengan sertifikat halal. Yang keempat, tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Islam, seperti darah, bahan yang memabukkan, feses, bangkai, dan bahan turunan dari organ manusia. Yang kelima, fasilitas penyimpanan dan outlet retail terbebas dari najis-najis tersebut. Kemudian untuk syarat mendapatkan halal untuk rumah jagal dari hewan itu yang pertama adalah tukang jagal harus beragama Muslim dan terlatih dalam proses penjagalan sesuai dengan syariat Islam yang terbukti dari sertifikat yang dimiliki. Yang kedua adalah tempat penjagalan harus jauh dari kandang babi atau tempat penjagalan babi. Yang ketiga, melakukan prosedur penjagalan sesuai dengan syariat Islam. Next. Berikut ada langkah sertifikasinya, kurang lebih sama seperti JMA tadi, itu melakukan audit pertama, kemudian melakukan audit on-site, kemudian melakukan pembayaran, lalu melakukan pertemuan komite fatwa jika memang memenuhi halal, maka bisa dikeluarkanlah sertifikat halal tersebut. Next. Ya, lalu ada juga lembaga sertifikasi HJC atau Halal Japan Corporation. Jadi HJC ini memiliki 3 halal sertifikasi. Yang pertama itu dari Jakim, dia itu bekerja sama dengan Malaysia tadi. Kemudian yang kedua itu adalah Muslim Friendly, ini mengeluarkan bahwa bahan bakunya itu terbebas dari babi dan bahan-bahan yang memabukkan. Kemudian ada juga HJC non-alcoholic dan non-pork certification. Itu. HJC ini dibentuk sejak tahun 2015, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bekerja sama dengan Jakim Malaysia untuk sertifikasi halalnya, dan tujuannya ini adalah untuk menetapkan standar halal, tinjauan dan persetujuan, serta dukungan untuk distribusi produk untuk semua produk dan layanan di dalam maupun di luar Jepang. Lanjut. Nah, selanjutnya ada lembaga sertifikasi halal di Eropa. Sebenarnya untuk di Eropa sendiri ini ada banyak sekali lembaga sertifikasinya. Nah, salah satunya itu ada HEC atau Halal Europe Certification. Ini dibentuk pada tahun 1980 oleh Profesor Dr. Muhammad Hawari. Syarat-syarat untuk mendapat sertifikat halal untuk kebutuhan produksi itu yang pertama menggunakan bahan baku yang halal, yang kedua adalah harus mematuhi persyaratan halal, yang ketiga tidak ada kebingungan pada bahan baku dan produk setengah jadi apakah bahan tersebut halal atau tidak, yang keempat tidak ada kontaminasi silang dari bahan haram saat disimpan atau saat proses produksi berlangsung, yang kelima tidak ada campuran bahan haram di produk jadi, yang keenam melakukan proses cleaning tanpa merusak status halal, yang ketujuh produk jadi harus dideteksi apakah pasti halal atau tidak. Kemudian ada juga syarat mendapatkan sertifikat halal untuk fitur produksi. Yang pertama itu mengembangkan resep yang jelas atas dasar bahan baku halal.
Yang kedua, spesifikasi harus jelas menunjukkan kesesuaian halal. Yang ketiga, membuang label bahan baku seperti nomor IT, kode warna, dan klip dari bahan baku tersebut. Yang keempat, melakukan tahap untuk menghindari kontaminasi silang. Yang kelima, melakukan pembersihan menyeluruh pada sistem produksi. Yang keenam, mengemas bahan mentah dengan benar. Yang ketujuh, melakukan pelatihan khusus untuk halal engineer. Dan yang terakhir adalah menganalisis kontaminasi silang pada produk dan bahan baku. Next. Oke, jadi untuk sertifikat halal yang setelah dikeluarkan HEC ini memiliki masa aktif selama 3 tahun. Jadi harus selalu diperbarui selama 3 tahun. Proses sertifikasinya itu yang pertama sama kurang lebih ada pendaftaran, kemudian persetujuan sertifikasi, lalu ada review berkas pendaftaran, kemudian pengecekan bahan baku, lalu ada audit tahap 1, review dokumen, audit tahap 2, on-site audit, tes lab jika dibutuhkan, kemudian keputusan komite sertifikasi, dan yang terakhir itu adalah pengeluaran sertifikasi halal dan logo halal dari HCE. Lalu dilakukan juga pengawasan selama tahun pertama dan tahun kedua. Next. Berikut ada lembaga sertifikasi halal di negara Eropa lainnya. Contohnya untuk di United Kingdom ini ada Cert ID Europe, lalu ada European Halal Development Agency, ada Halal Food Authority, kemudian selanjutnya ada juga Halal Monitoring Committee, kemudian dari Prancis ada Audit Service atau AVS, lalu ada Halal Mus di Paris, next. Ada juga ARGML, lalu ada SFCVH. Lalu di Belanda ada Halal Quality Control. Selanjutnya ada Halal Audit Company, ada Halal Correct, Halal Feed and Food Inspection Authority. Kemudian di Belgia ada Euro Halal, Halal Food Council of Europe. Selanjutnya, ya, sebenarnya masih banyak lagi lembaga-lembaga sertifikasi halal di setiap negara di benua Eropa. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.